Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurfaida, NIM 22033320067. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Smart Society, yang dimana pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Smart Society. Jadi, masyarakat cerdas, solusi masa depan. Masa depan kota dan masyarakat, kita akan semakin cerdas dan terkoneksi. Smart Society adalah konsep hidup yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup secara efisien, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada transportasi cerdas, yang dimana yang pertama itu kendaraan listrik, seperti transportasi ramah lingkungan dengan emisi rendah. Selanjutnya ada angkutan publik yang dimana yaitu sistem transportasi massal yang terkoneksi dan efisien. Selanjutnya ada sepeda berbagi yang dimana di sini kita dapat mengetahui bahwa mobilitas aktif untuk perjalanan jarak dekat. Selanjutnya ada rumah cerdas, yaitu yang pertama efisiensi energi, seperti peralatan rumah tangga yang hemat energi dan terhubung. Selanjutnya ada keamanan terjamin, seperti sistem keamanan terpadu yang dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya ada kenyamanan maksimal, yaitu semacam teknologi yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada layanan kesehatan cerdas, yaitu pemantauan jarak jauh seperti alat medis pintar yang dapat memantau kesehatan dari jauh. Selanjutnya ada konsultasi online, seperti berkonsultasi dengan tenaga medis melalui aplikasi digital. Selanjutnya ada obat pintar. Di sini kita dapat mengetahui bahwa inovasi obat-obatan yang efektif dan mudah diakses. Selanjutnya ada pengelolaan limbah cerdas. Yang pertama kita dapat melihat di sini bahwa seperti pemilahan. Yang dimaksud dari pemilahan yaitu memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya yang kedua adalah pengumpulan, yang dimana kita harus melakukan sistem pengumpulan sampah yang efektif dan terorganisir. Selanjutnya ada daur ulang, yang dimana di yang ketiga ini yang harus kita lakukan adalah mendaur ulang, seperti pengolahan limbah menjadi produk yang berguna kembali. Selanjutnya ada komunitas cerdas, yaitu yang pertama komunitas terbuka. Kita dapat melihat di sini bahwa ada pengertian dari komunikasi terbuka seperti platform digital untuk berbagi informasi dan berkolaborasi. Selanjutnya yang kedua adalah keterlibatan warga, yang dimana di sini inisiatif warga untuk memecahkan masalah bersama. Selanjutnya ada kepedulian sosial, yaitu seperti berbagi sumber daya dan saling membantu di komunitas. Selanjutnya ada pengertian dari kota pintar itu sendiri. Yang pertama adalah tata kota efektif, seperti perencanaan kota yang mempertimbangkan efisiensi dan berkelanjutan. Yang kedua adalah infrastruktur digital, yang dimana jaringan internet, sensor, dan teknologi cerdas di seluruh kota. Selanjutnya ada keterlibatan warga, yang dimana yaitu masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan kota. Selanjutnya ada masa depan yang lebih baik. Yang pertama yaitu efisiensi. Kita dapat melihat bahwa dalam efisiensi ini kita dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada keberlanjutan, seperti memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada kualitas hidup. Di sini kita dapat melihat bahwa kualitas hidup dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat secara keseluruhan. Adapun contoh penerapan Smart Society, yang pertama yaitu interaksi masyarakat yang efisien dengan pengembangan komunitas.
warga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara individu dan sosial untuk memanfaatkan lingkungan digital sekitar. Ada membangun ekosistem belajar yang efisien, yaitu mewujudkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya ada mewujudkan sistem keamanan masyarakat, yaitu mewujudkan suatu sistem keamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat, baik perlindungan keselamatan jiwa, keselamatan properti, dan keselamatan atau risiko bencana. Selanjutnya ada pengembangan kota cerdas, yang dimana penerapan Internet of Things, yaitu di kancah tata kota di Indonesia, seperti di Jakarta yang melibatkan aplikasi seperti Jakarta Kini, yaitu Jaki, untuk memberikan akses berbagai fitur seperti wifi publik gratis dan melaporkan tindakan kriminalisasi. Selanjutnya ada pengembangan ekonomi cerdas, yaitu dalam pengembangan ekonomi yang cerdas melalui inovasi dan teknologi seperti di Jakarta yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Selanjutnya ada pengembangan lingkungan cerdas. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam arti pengembangan lingkungan cerdas, yaitu pengelolaan lingkungan yang cerdas melalui teknologi seperti di Jakarta yang meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada pengembangan smart branding, yaitu ada beberapa strategi yang menjamin penjenamaan atau pemasaran suatu daerah untuk meningkatkan daya saing perkotaan seperti di Jakarta yang meningkatkan pertumbuhan kota. Selanjutnya ada ciri-ciri Smart Society. Yang pertama yaitu integrasi teknologi dan masyarakat, yang dapat diartikan bahwa Smart Society ini melibatkan integrasi teknologi canggih. Selanjutnya ada interaksi masyarakat yang efisien, yaitu Smart Society ini menciptakan interaksi masyarakat yang efisien melalui berbagai platform digital. Selanjutnya ada ekosistem pembelajaran yang efisien, yaitu Smart Society ini membangun ekosistem pendidikan yang saling mendukung antara pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya ada fokus pada perubahan iklim dan kesadaran masyarakat, seperti kita dapat melihat bahwa Smart Society ini fokus pada perubahan iklim dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan sistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Yang pertama yaitu ada dari saudari Nurulita Priyasti. Pertanyaannya yaitu bagaimana teknologi Internet of Things atau IoT berperan dalam Smart Society, yaitu IoT yang dimaksud dengan Internet of Things yaitu memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Melalui internet memungkinkan pengumpulan dan analisis dan secara real time. Dalam Smart Society ini, IoT digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi, memantau kesehatan warga, mengoptimalkan transportasi, dan meningkatkan keamanan publik dengan perangkat seperti sensor, kamera, dan alat pemantau lainnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Ayu Amira. Pertanyaannya yaitu apa manfaat utama dari implementasi Smart Society lingkungan? Nah, kita dapat mengetahui manfaat dari implementasi Smart Society ini yaitu dengan manfaat utama bagi lingkungan termasuk peningkatan efisiensi negara seperti pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan pelestarian sumber daya alam.
dengan menggunakan teknologi cerdas seperti jaringan listrik pintar dan sistem transportasi hijau. Smart Society ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong keberlanjutan. Mungkin saudari penanya bisa dipahami. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari saudara Ishak. Pertanyaannya yaitu bagaimana Smart Society ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Jadi dalam Smart Society ini kita dapat mengetahui bahwa layanan kesehatan ditingkatkan melalui penggunaan teknologi canggih seperti telemedicine, wearable health device, dan big data analytics. Teknologi ini memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time, diagnosis dan perawatan jarak jauh, serta pengelolaan data pasien yang lebih efektif, yang semuanya berkontribusi pada perawatan kesehatan yang lebih baik, responsif, dan personal. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Sisti Yuniarti dengan pertanyaannya yaitu apa saja tantangan utama dapat diimplementasikan. Jadi yang pertama yaitu tantangan utama termasuk masalah privasi dan keamanan data, ketimpangan akses teknologi, kebutuhan investasi besar untuk infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan regulasi yang sesuai untuk memastikan interoperabilitas dan keselaraan antara berbagai sistem dan perangkat. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Nabila Syarah Sulaiman, yaitu bagaimana Smart Society dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, dalam meningkatkan yaitu kita dapat melihat bahwa Smart Society ini mendukung ketika keberlanjutan lingkungan dengan meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, dan mengelola sumber daya alam dengan lebih baik. Teknologi seperti jaringan listrik pintar dan sistem pengelolaan limbah yang cerdas membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Mungkin itu saja pembahasan dari mengenai semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Selanjutnya, adapun kesimpulan pada materi ini yaitu integrasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Smart Society mengedepankan penggunaan teknologi cerdas seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI, dan big data untuk meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi dalam aspek kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat dari multidimensi yaitu seperti implementasi Smart Society menawarkan berbagai manfaat termasuk peningkatan layanan kesehatan, efisiensi transportasi, pengelolaan energi yang lebih baik, dan pelestarian lingkungan. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih baik, sehat, aman, dan berkelanjutan. Adapun peningkatan efisiensi, pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan responsif melalui digitalisasi dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Ini juga meningkatkan transparansi dan partisipasi warga dalam pemerintahan. Adapun peran warga yang kritis seperti partisipasi aktif warga dan penggunaan dan pengelolaan teknologi sangat penting. Warga tidak hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai kontributor data dan umpan balik yang penting bagi keberhasilan inisiatif Smart Society ini. Adapun tantangan dan solusi yang diberikan yaitu meskipun menawarkan banyak manfaat implementasi, Smart Society menghadapi tantangan seperti masalah privasi dan keamanan data. Mungkin cukup sekian pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.